Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salisatu wal 'ishruna. Nasihat yang ke-23. Kila dikatakan, harakatut ta'ati dalilun ma'rifah, kama anna harakal jismi dalilul hayah. Geraknya taat itu sebagai bukti adanya ma'rifat. Geraknya taat itu sebagai bukti menunjukkan adanya makrifat. Kama anna harakatul jismi dalilul hayah, sebagaimana geraknya tubuh itu sebagai bukti adanya kehidupan. Ya, orang itu banyak taatnya kepada Allah itu sebagai bukti kalau dia itu ya banyak makrifatnya kepada Allah. Orang yang betul-betul kenal kepada Allah. Makrifat itu apa? Ya, orang yang betul-betul mengenal kepada Allah. Dalam istilah lain itu memiliki iman yang sempurna. Ketika lapar yang diingat Allah. Kita lapar yang diingat apa? Allah atau nasi? Jujur, nasi. Kalau nasi sudah nggak ada baru ya Allah. Ketika kita haus yang diingat air. Ketika dimarah istri yang diingat apa? Duit. Sama. Kalau orang makrifat itu ya meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah daripada Allah. Itu makrifat. Ada kalanya ahli ilmu itu imannya lemah. Juga ada sebaliknya, orang memiliki iman yang tinggi tapi ilmunya lemah, sedikit. Yang lebih sempurna ya ilmunya tinggi, imannya juga tinggi. Maka dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu bukan hanya satu derajat, berderajat-derajat, tapi kalimat itu diawali iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memiliki iman kemudian ilmu, baru derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, kadang sopir kiai, kadang, tapi enggak semuanya. Kadang imannya lebih tinggi daripada kiainya, biasanya kadang. Ya, kalau kiainya atau ustadznya itu kan ahli ilmu, tapi belum tentu makrifatnya itu tinggi. Satu contoh, di tengah jalan ketika mobil bannya bocor, ya bannya bocor, maka si pemilik mobil yaitu ustadz yang paling diingat dulu siapa? Tukang tambal ban. Di mana tukang tambal ban Pir? Kata sopir, Pak Ustadz, kita sholat 2 rakaat dulu lah.
minta kepada Allah agar dikasih jalan keluar. Nah itu. Kadang sopir itu imannya lebih tinggi daripada ustadznya atau kiainya, kadang. Seperti Habib Al-Ajami diajak oleh Syekh Hasan Basri dalam satu perjalanan, kemudian singgah di satu masjid untuk persiapan berbuka puasa. Kata gurunya Syekh Hasan Basri, "Beb, siapkan makanan ya buat untuk berbuka puasa." Maka Syekh Hasan Basri di dalam masjid sambil berzikir menunggu tibanya waktu berbuka. Nah, Habib Al-Jami itu ya bagian menyediakan makanan. Tiba-tiba makanan sudah disediakan, datang pengemis. Maka ketika datang pengemis meminta-minta makanan, itu makanan dikasihkan semua sama si pengemis tanpa disisakan sedikit pun. Begitu waktunya berbuka, Syekh Hasan Basri tanya, "Bib, mana makanan?" "Udah saya kasihkan ke orang miskin, Syekh. Kamu tuh tinggi imannya tapi kurang ilmunya." Tinggi imannya, keyakinannya, tapi kurang ilmunya. Ya, menyediakan makanan untuk berbuka itu kan ibadah. Ya, makanan untuk berbuka itu ibadah. Kenapa kamu kasihkan semua? Nah, Habib ini Al-Ajmi muridnya cuma nangis saja bisanya. Masuk masjid doa minta kepada Allah supaya Allah datangkan pertolongan. Tiba-tiba datanglah orang mengantar makanan satu nampan, isinya itu daging, roti. Masya Allah. Ini Bib, makanan dari hamba Allah, Masya Allah. Maka Syekh Hasan Basri itu tanya, "Bib, dari mana nih?" "Dari Allah." Syekh itu ilmunya tinggi tapi imannya kurang. Ilmunya tinggi tapi keyakinannya kok. Maka kata Syekh Hasan Basri, "Ya." Nah, orang dulu ditegur itu nggak marah, ya, walaupun ya tetap Syekh Hasan Basri itu wali Allah, ilmu dan imannya lebih tinggi. Tapi ketika ditegur itu ya nggak marah. Nah, ini ada, makanya Habib Al-Ajmi itu kan terkenal wali juga, walaupun menjadi santri sudah bapak-bapak, baru taubat. Awalnya seorang pedagang, begitu taubat menjadi santrinya Syekh Hasan Basri. Kalau baca Quran itu nggak tahu artinya, tapi suka menangis. Jadi walinya Allah. Orang datang berobat, rambutnya nggak ada botak, ya, langsung didoakan sama Habib Al-Ajmi. Doanya sambil nangis, air matanya keluar, diolesin ke kepalanya yang polos itu, seketika langsung tumbuh. Kalau zaman sekarang orang seperti Habib Al-Ajmi ini ada yang botak-botak nih. Ya maaf, kan kesempatan. Tolong Bib, olesin, langsung tumbuh. Masa wali-wali itu orang hebat. Ya, walaupun ya kalau baca Quran tuh nggak tahu artinya. Ini sebagai bukti. Ya nggak wajib orang baca Quran tuh harus tahu artinya, nggak wajib. Karena perintahnya itu membaca. Ini kembali masalah keyakinan, ya, ma'rifat kepada Allah. Ya, orang itu banyak taatnya kepada Allah sebagai bukti menunjukkan kalau orang itu betul-betul ma'rifat kepada Allah, memiliki iman yang sempurna. Iman itu memang tidak kelihatan, tapi bisa ada buktinya. Buktinya orang memiliki iman yang sempurna bisa datang ke Masjid As-Syukur untuk menunaikan sholat berjamaah sebagai bukti ya dirinya tuh ada iman yang sempurna, mau duduk dalam taklim. Karena ya iman memang nggak kelihatan, tapi ya kelihatan dari ketaatannya, ya, ketaatan seseorang. Sebagaimana angin itu tidak kelihatan, tapi bukti adanya angin itu bisa kita rasakan, betul nggak? Semriwing, terus daun-daun pepohonan bergerak.
ketika daun pisang, daun pohon mangga bergoyang, itu ada apa ya? Ada kuntilanaknya Pak Ustadz? Bukan. Ada daun pisang bergoyang, itu kuntilanak, bukan kuntilanak. Ya, itu ada angin, tapi anginnya nggak kelihatan. Ya, namanya angin nggak kelihatan, tapi tanda sebagai bukti angin itu ada, ya goyang-goyangnya dedaunan. Begitu juga iman ini nggak kelihatan, tapi sebagai bukti iman seseorang itu ada, ya orang itu bisa taat kepada Allah. Maka setiap orang tuh ukuran imannya nggak sama. Ada yang kekuatan imannya itu ya hanya sekedar sholat berjamaah. Ada yang kekuatan imannya itu ya bisa menambah lagi ibadahnya sholat berjamaah, mau istighosah. Ya, ada yang tingkat imannya mau nambah lagi dalam ibadah sampai duduk dalam ta'lim. Ini kalau nggak miliki iman yang tinggi nggak akan bisa. Karena di antara sifatnya orang beriman tidak akan puas-puasnya mendengarkan kebaikan sebelum surga menjadi tempatnya yang abadi. Jadi iman. Kama ana harakatul jismi dalilul hayah, sebagaimana geraknya tubuh sebagai bukti adanya kehidupan. Lihat orang itu yang sehat dengan yang apa kalau sakit namanya? Riut. Apa sakit itu Pak Lili? Orang itu kalau lagi meriang, ya itu geraknya beda nggak? Kelihatan nggak orang lagi meriang? Ya ke masjid lemes, ya jalan sempoyongan, lihat wanita pun ya gimana? Masih senang? Ya kurang, loyo. Ya lagi badan nggak enak, dikasih sate nggak mau, ya dikasih kopi muntah. Ya orang lagi sakit ya itu sempoyongan, apa-apa tuh nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak, gerak pun kurang, ya. Tapi orang sehat jalannya kan beda, beringas. Nah, jalannya tuh beda, beringas, kita dikasih makan saya kasih tempe aja habis, ya toh, dikasih sate apalagi. Orang sehat, ya orang sehat. Maka itulah orang yang banyak taatnya sebagai bukti kalau orang itu betul-betul ma'rifat, yaitu memiliki iman yang sempurna. Kama ana harakatul jismi, sebagaimana geraknya tubuh sebagai bukti adanya kehidupan. Ya, kalau orang sudah nggak gerak berarti ya mati, maut. Ya, dibangunin, Pak. Oh Pak, diem. Oh maut. Dibangunin, Pak. Bangun. Oh kalau ini cuma tidur duduk nggak apa-apa. Ya, kalau tidur duduk nggak apa-apa, masih bisa bangun. Khawatir dibangunkan nggak bangun lah. Nah, salah ya. Hati-hati nih. Wal makna, kata Imam Nawawi menjelaskan, anna ityanal abdi ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillah. Sesungguhnya datangnya seorang hamba yaitu dengan taat lillahi kepada Allah, alamatun sebagai bukti ala ma'rifatihi, yaitu atas ma'rifatannya lillahi kepada Allah. Jadi menunjukkan imannya kepada Allah. Orang itu ya bisa taat kepada Allah, menunjukkan sebagai alamat, sebagai bukti kalau orang itu memiliki iman yang sempurna kepada Allah. Fa idza kasurat ta'atu kasurat ma'rifatuhu, maka apabila banyak taatnya menunjukkan banyak ma'rifatnya, yaitu tinggi imannya. Jadi nggak sama, orang itu nggak bisa dipaksain, Pak istighosah Pak, kan daripada pulang ke rumah, ya juga pulang ke rumah ngapain? Paling ya minum kopi, mending di masjid. Sudah dapat pahala itikaf, Allah bangunkan 2 istana di surga,
Ya, satu istana luasnya 100 tahun perjalanan, dan istana itu ada neng bidadarinya. Ini hadisnya sahih. Tapi itu kembali masalah iman, nggak bisa dipaksakan. Ya, suruh duduk ta'lim nggak bisa dipaksakan, itu kembali masalah iman. Maka faidah karasta'atu surat ma'rifatuhu. Maka apabila orang itu banyak taatnya, sebagai bukti tanda itu banyak imannya, maksudnya memiliki iman yang tinggi. Jadi nggak sama. Yang lebih hebat lagi ya iman seseorang yang mampu menjadikan orang itu 24 jam taat kepada Allah, itu lebih hebat. Maka sering saya sampaikan gambaran iman itu yang mudah dipahami seperti air. Ada setetes air, satu gelas air, satu ember air, air sumur, air sungai, air laut. Kalau setetes air itu ada manfaatnya nggak? Ya, manfaatnya nggak ada, cuma sedikit lah. Diminum nggak terasa, kena panas langsung menguap, hilang setetes air. Ya, kalau satu gelas air lumayan, kalau orang lagi haus ya bisa menghilangkan dahaga walaupun ya masih haus. Kalau satu ember manfaatnya apa? Wah, bisa untuk minum, bisa untuk masak. Kalau satu sumur manfaatnya lebih banyak lagi, untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk nyuci. Kalau air sungai, wah, manfaatnya lebih banyak lagi, untuk mencari mata pencaharian, cari ikan, bisa mandi, bisa nyuci, ya, bisa jadi tempat alat lalu lintas. Nah, Sungai Raya. Sungai Raya kayak di Pontianak adanya Sungai Raya. Karena Sungai Kapuas itu dijadikan lalu lintas. Kemudian air laut. Wah, ini manfaatnya lebih banyak lagi. Ya, dengan air laut orang bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Ada yang dapatkan permata di dasar laut. Ya, itu manfaat air laut. Manfaatnya lebih banyak lagi. Begitu juga iman. Ya, iman setetes ya kekuatannya hanya bisa untuk syahadat seumur hidup sekali. Ketika apa? Ketika nikah. Syahadat tuh udahnya nggak pernah sholat. Ya, Idul Fitri nggak pernah, Idul Adha nggak pernah. Kekuatan imannya hanya cuma bisa mengucapkan syahadat ketika menikah. Kalau satu gelas air, kekuatan imannya ya bisa sholat setahun sekali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau air satu ember, kekuatan imannya bisa sholat apa? Sholat berjamaah walaupun cuma 3 waktu. Yang lebih mantap lagi dan air sungai, lebih-lebih air laut. Itulah gambaran imannya para sahabat. 24 jam taat kepada Allah. Itulah yang dimaksud faedah kasurat ta'atu kasurat ma'rifatu. Orang yang banyak taatnya sebagai bukti tanda kalau orang itu tinggi imannya. Wa idza qalat. Sebaliknya apabila itu sedikit ma'rifatnya atau imannya, maka sedikit pula ibadahnya. Li'anal dhahir mir'atul batin, karena sesungguhnya perkara yang zahir sebagai cerminan batin hatinya. Al-dhahir yadulu alal batin. Jadi zahir itu menunjukkan batinnya. Nggak bisa dipungkiri iman saya kuat, Pak. Iman saya ini kuat. Tapi diajak kebaikan, embung. Nah, ini namanya pura-pura kuat. Jadi yang zahir itu menunjukkan batinnya, hatinya, yaitu imannya. Kapan orang itu banyak taatnya, itu sebagai bukti kalau dia tinggi imannya. Nah, tinggi iman ini ya bertingkat-tingkat. Iman yang seperti sahabat lah, iman yang mampu menyelesaikan masalah-masalah. Salat 2 rakaat langsung bisa keluar air. Salat 2 rakaat bisa membelah gunung. Salat 2 rakaat mampu berjalan di atas air.
Kita sholat 2 rakaat bisa apa? Ya, ya belum. Iman kita ini masih lemah. Tapi walaupun iman kita ini lemah, masih ada harapan. Ya, walaupun tidak seperti imannya para anbiya, imannya para sahabat, iman yang bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah, akan tetapi iman kita ini ya kalau terus istiqomah amal agama, yang jelas iman kita akan senantiasa dijaga sampai akhir hayat kita. Amin. Ya, orang yang istiqomah sholat berjamaah, ya minimalnya itu sholat berjamaah dijaga, insya Allah. Ya, sebagaimana janji baginda Nabi akan terhindar dari siksa neraka. Ya, walaupun ya tahajud dibilang jarang, baca Quran ya jarang, tapi selama kita masih menjaga sholat berjamaah tanpa tertinggal takbir pertama bersama imam, insya Allah mendapatkan 2 kebebasan, yaitu bebas dari siksa neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Insya Allah ya. Nah, iman kita ini ya belum sempurna seperti imannya para sahabat, tapi senantiasa kita minta kepada Allah agar kita dikasih iman sebagai imannya para anbiya, imannya para sahabat. Amin. Sehingga iman kita bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah dalam kehidupan kita. Insyaallah ya. Ya minimal ya tadi sholat berjamaah, apa itu berjamaah ya, mau yasinan berjamaah, istighosah berjamaah. Kalau yasin kita nih kan kalau sendiri belum mampu menyelesaikan masalah, tapi dengan barokah berjamaah insya Allah yasin kita akan mendatangkan pertolongan Allah. Yang kita cari yang penting perintah gitu aja, insya Allah ya, perintah. Seperti Habib siapa namanya, Ayas itu setelah apa itu menteri-menterinya mengetahui kecerdasan Ayas yang dipegang adalah raja, artinya bahwa istana dengan segala isinya itu miliknya Ayas. Maka raja ingin membuktikan lagi, raja memerintahkan Ayas itu mengambil permata raja yang sangat mahal. Maka setelah permata itu diambil oleh Ayas, raja perintahkan, wahai Ayas, pecahkan itu permata. Maka seketika tidak menunggu waktu, permata milik raja yang sangat mahal itu dipecahkan oleh Ayas. Menteri yang melihat itu tambah tercengang, benar-benar bodoh itu Ayas. Permata milik raja yang sangat mahal kok berani-beraninya dipecahkan, dihancurkan. Maka raja mengatakan, wahai Ayas, kenapa engkau berani memecahkan permataku? Apa jawab Ayas? Wahai raja, perintah sang raja itu lebih berharga daripada permata itu sendiri. Oh, menterinya tambah tercengang lagi. Oh iya, ternyata Ayas itu hebat, wajar dekat dengan raja. Jadi kita sholat, taklim, ya, istighosah, ya jangan melihat hasil itu urusan Allah. Kita bisa sholat, bisa yasin, bisa duduk dalam taklim, itulah hakikatnya anugerah yang besar. Bukan kita sholatnya, tapi kita bisa menghadap Allah aja itu luar biasa. Jangan lihat hasilnya. Yang penting kewajiban seorang hamba itu ya beribadah kepada Allah. Walaupun iman kita masih lemah, yang penting istiqomah, sholat berjamaahnya dijaga, yasinan istiqomah, pada maghrib yasinan, pada subuh yasinan, ya walaupun kelihatannya belum ada hasil, kita bisa istiqomah, itu hakikatnya anugerah yang paling besar. Kan qobla subuh lebih baik daripada dunia segala isinya, betul nggak? Lebih baik daripada dunia segala isinya, apalagi sholat subuhnya dilakukan dengan berjamaah. Inilah hakikatnya kalau kita ini mendapatkan anugerah yang lebih besar daripada harta miliaran. Cuma kadang kita ini kan belum punya ada sifat yang sangat-sangat syukur ya.
Ya, kalau orang itu betul-betul memiliki sifat syukur kepada Allah, ketika orang itu dipergunakan untuk taat kepada Allah, dia akan bergembira. Karena ini lebih berharga daripada orang dikasih uang 1 miliar. Bagaimana? Siap nggak? Disuruh dua pilihan, sholat berjamaah dengan 1 miliar. Kalau kamu nerima 1 miliar tapi nggak boleh sholat berjamaah, pilih mana kira-kira? Kalau sholat berjamaah nggak dapat 1 miliar, ya. Tapi kalau nggak sholat berjamaah dapat 1 miliar, pilih mana? Pilih mana kira-kira? Nah, ini akan kelihatan tuh. Gimana ya? 1 miliar, ayo. Dapat 1 miliar, mikir nih, kan bisa haji, bisa umroh, bisa beli ini, bisa beli itu. Sholat berjamaah kan sunnah. Nah, mulai kelihatan orang yang memiliki iman yang sempurna, yang sudah ma'rifat, itu milih 1 miliar dengan sholat berjamaah, dia akan lebih memilih sholat berjamaah. Itu teori, tapi prakteknya belum tentu. Kita sibuk dalam urusan dunia, waktunya adzan aja masih diabaikan, betul nggak? Nah, kitanya cuma ngomong doang, lebih milih sholat berjamaah Pak Ustadz daripada 1 miliar. Tapi kenyataannya itu kan teori. Ya betul kata Pak Ukar. Yang ngasihnya enggak. Ini kan andai, berandai-andai. Seumpama, namanya seumpama kan boleh. Ya, kalau ada orang kaya nih, ya, memberikan 2 pilihan. Kamu jangan sholat berjamaah, nanti saya kasih 1 miliar. Yang sholat berjamaah nggak dapat 1 miliar. Mikir, 1 miliar tuh dipikir-pikir. Yang jelas bisa nambah lagi nih. Bisa nambah rumah, nambah kendaraan, ya. Sholat berjamaah itu hanya sekedar sunnah. Nah, itu akan kelihatannya bagaimana nanti Dajjal datang. Ya, Dajjal datang. Dajjal membawa surga, membawa neraka. Tangan kanannya surganya Dajjal, tangan kiri nerakanya Dajjal. Orang yang ikut Dajjal akan masuk surganya Dajjal. Yang tidak ikut Dajjal akan masuk nerakanya Dajjal. Ya, hakikatnya kalau orang mau masuk surga, hakikatnya nerakanya Allah. Masuk nerakanya Dajjal, hakikatnya masuk surganya Allah. Dibalik. Ayo, zaman itu ekonomi dikuasai Dajjal, beras dikuasai Dajjal. Bukan hanya naik harga sembako, beras dikuasai Dajjal. Yang nggak dapat beras, yang nggak ikut Dajjal nggak dapat beras. Pilih mana? Ayo. Ini teori nih. Kira-kira pilih mana? Beras seluruh dunia dikuasai Dajjal. Ayo. Kalau sekarang kan masih harga naik, cuma sekedar naik, walaupun mahal bisa kebeli. Tapi kalau Dajjal datang, seluruh ekonomi dikuasai Dajjal. Beras dipegang Dajjal. Ayo pilih mana? Ikut nggak ya? Kalau nggak ikut Dajjal nggak makan beras nih, ya. Kalau nggak ikut Dajjal, ya. Kalau ikut Dajjal makan beras, dikasih yang banyak berasnya. Pilih mana kira-kira? Itu akan kelihatan imannya, ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pentingnya kita istiqomah. Wa'budullah hatta ya'tiyakumul yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai timbul keyakinan, ya. Orang itu memiliki iman yang sempurna setelah istiqomah amal agama. Yasinan tiap pagi, pada maghrib yasinan. Lama-lama timbul keyakinan bahwa dengan surat Yasin pasti akan selesai masalah, tapi butuh waktu yang cukup lama. Insyaallah ya, kayak kita nih sholat berjamaah terus aja istiqomah, lama-lama datang pertolongan Allah, sehingga kita yakin, kata para alim ulama, kalau orang itu belum punya pengalaman misalkan dengan masalah dengan amal, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Coba kata ulama, orang itu kalau belum pernah punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan amal, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Kenapa? Di dalam hatinya ada keraguan.
Apa ya iya ya sholat berjamaahnya bisa selesaikan masalah. Apa ya iya kalau yasinan bisa selesaikan masalah. Ini bahaya nih, imannya rusak. Yakinlah bahwa amal agama ini mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan pertolongan Allah. Jangan lihat hasil itu serahkan kepada Allah. Insyaallah ya. Yang penting istiqomah sampai akhir hayat kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.